Pemirsa, di Hasanah Budaya kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat koleksi keris di Sanggar Keris Mataram, Yogyakarta. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam suatu keris dan filosofi maupun petuah yang dapat kita pelajari selengkapnya hanya di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Keris adalah benda budaya yang eksotik dan original. Keris merupakan karya seni adiluhung sekaligus benda budaya asli milik Nusantara. Budaya keris terbentang dari ujung Pulau Sumatera di barat, Semenanjung Siam dan Sulu di utara, gugusan Kepulauan Maluku di timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara di selatan. Tak disangka lagi, keris menjadi identitas pengikat yang mendorong rasa kebangsaan itu tumbuh subur di bumi Nusantara. Budaya keris menyebar sejalan dengan perdagangan dan hubungan diplomatik di antara kerajaan-kerajaan seantero Nusantara. Pada masa lampau, keris berfungsi sebagai senjata dalam peperangan sekaligus sebagai benda pelengkap ritual ataupun upacara yang disakralkan. Namun, di era yang semakin maju dan terbuka seperti saat ini, keris lebih banyak dianggap sebagai ornamen pelengkap dalam berbusana adat. Sebagai produk kebudayaan, keris memiliki nilai luhur yang disimbolkan dalam berbagai bagian keris itu sendiri. Keris juga menjadi benda koleksi adiluhung yang dinilai dari segi estetiknya, bahkan bagi sebagian orang dinilai dari tuah dan kegunaannya. Yang sangat membanggakan lagi, keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Nur, Ketua Sanggar Keris Mataram, Yogyakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Nur. Siap. Terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama kami di Hasanah Budaya. Nah, ini katanya Mas Nur nih kolektor keris ya di Yogyakarta ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Mas. Ada berapa keris yang sudah dikoleksi oleh Mas Nur? Belum banyak juga, Mas. Mungkin belum ada 1000 ya kalau total dari keseluruhan yang kita koleksi. Itu masih jauh dari sebuah target sebetulnya. Seperti itu, Mas. Masih cuman ini mungkin ratusan saja, Mas, yang belum komplit juga kan seperti itu. Wah, ini kan ada bentuknya beda-beda nih. Dari satu pulau atau seluruh Indonesia nih, Mas? Kalau saya rasa ini dari seluruh Indonesia, walaupun juga belum penuh semua ya. Tapi kita upayakan nanti Nusantara konsepnya kan seperti itu, Mas. Oke, gitu. Nah ini kalau kayak ini dari mana ini, Mas? Jawa, itu ya? dari Cirebon, ada yang dari Jawa, Solo khususnya, ada yang dari Bali, Palembang, ada Bugis, dan beberapa daerah-daerah yang memiliki keragaman keris, Mas. Gitu. Kalau Mas Nur sendiri sejak kapan mulai mengkoleksi nih? Ada banyak keris. Mulai tahun berapa? Saya mulai tahun 2003, Mas. 2003. Mulai mengumpulkan satu demi satu keris, ya kan. Mulai kita kumpulkan pelan-pelan yang di situ untuk melengkapi dari satu sisi koleksi-koleksi kita. Wah, udah 20 tahun berarti ya, Mas, ini ya. Dan sudah banyak dari Cirebon, kemudian ini ada beda juga ya? Iya, itu ada dari Cirebon, ada dari Banten, Palembang, banyak ragam, Mas, banyak ragam. Kenapa Mas kok mau koleksi keris? Ada alasan apa gitu? Jadi seperti ini, Mas, alasan kita untuk mengoleksi keris itu dulu dasarnya adalah sebuah kecintaan kita kepada mahakarya agung leluhur kita sebetulnya, karena bagi saya keris itu sangat luar biasa yang tidak pernah ditemui di dunia ini kecuali di dunia Nusantara ya, khususnya dari peradabannya adalah di Jawa yang selalu juga sampai saat ini mengembangkan namanya keris. Nah, ini dari sisi seni tempanya, dari sisi juga hal yang menarik mungkin patut dipelajari adalah dari ilmu adab atau adab-adab leluhur yang ada di keris ini, seperti halnya perilaku-perilaku manusia yang dituntunkan dalam sebuah mahakarya ini. Nah, itu banyak hal juga. Tentunya juga ada satu hal yang mungkin menarik bagi banyak orang yang belum juga dikasih, itu adalah mistisnya gitu loh, yang membuat semangat kita itu seperti itu. Iya gitu. Kalau dengar katanya Mas Nur juga suka bela diri. Apakah itu juga alasan Mas Nur mengkoleksi keris juga? Iya.
Dasarnya bela diri itu sebetulnya untuk mempelajari bagaimana kita tentang olah kanuragan juga ya. Tidak lepas daripada spiritual, di mana keris itu berkaitan juga dengan selain kesejarahan, akan tetapi ada sebuah spiritual juga yang terkandung di dalam keris. Oleh karena itu tidak lepas namanya bela diri, seorang pendekar itu atau pesilat itu dengan namanya pusaka. Kalau di luar negeri mungkin seorang samurai itu dengan katana, itu melekat sekali. Maka bagi kami itu adalah urutan daripada orang belajar di mana keris itu tahu tentang fungsi keris itu sendiri, seperti itu, Mas. Oke, berarti keris itu mengajarkan spiritual, sejarah, kemudian mistis. Ada simbolik juga, ada tradisinya juga. Tradisi. Banyak hal, Mas. Banyak hal di dalam satu keris ya. Iya. Itu di semua keris ya, baik dari keris Jogja, keris Solo, kemudian keris dari manapun. Hampir sama seperti hampir itu. Semua mengandung seperti itu ya, Mas. Betul, betul. Tadi dikatakan mistis. Memang mistis seperti apa, Mas, yang dimaksud? Jadi begini, Mas. Keris itu kaitannya dengan sebuah doa, kaitannya dengan sebuah spiritual, di mana seorang empu membuat ini dengan cara ritual-ritual tertentu, tujuan-tujuan tertentu. Nggak ada ubahan juga, si pemesan juga menginginkan sesuatu, doa-doa atau yang dimana harapan itulah yang difungsikan di dalam keris itu. Sebuah harapan yang diwujudkan dalam sebuah mahakarya. Oke, nah, Mas, kalau sekarang kan ada ilmu metalurgi ya. Ya. Nah, pada zaman dahulu apakah ilmu metalurgi itu juga sudah sempurna untuk dalam membuat keris atau gimana, Mas? Apakah tirakat juga memiliki andil gitu? Pastinya seperti itu, Mas. Kaitannya ilmu ilmiah ya terkait meteorologi itu kan adanya sekarang ya, yang orang berbicara itu adalah meteorologi kan gitu loh. Orang-orang dulu itu sebetulnya sudah melampaui itu. Oke. Sekarang begini, ketika berbicara ya, sebuah keris, keris itu dibuat inti biji besi dengan inti bahan material langit, ya kan, namanya meteor, ya kan. Itu biji besi juga yang terkandung ada nikel, ada titanium, uranium dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dua perpaduan sebuah bahan material yang sangat luar biasa yang tidak pernah ditemukan sebelumnya, sebelum leluhur-leluhur kita yang ada di dunia ini. Maka peradaban kita, konsep-konsep leluhur kita dari sisi seni meteorologi dan lain sebagainya untuk memadukan sebuah bahan itu menjadi sebuah pusaka yang dahsyat, pusaka yang memiliki satu nilai kekuatan yang luar biasa. Ini kan melampaui daripada keilmuan-keilmuan orang sekarang. Jadi keris itu menjadi salah satu teknologi termaju pada masa itu. Seperti itu, Mas. Dan itu didukung oleh tirakat, kemudian spiritual tadi itu ya, Mas. Doa-doa, ngelakoni puasa, seperti itu ya, Mas. Betul. Ini kan berarti Mas Nur ini kan sangat paham sekali dengan keris, apalagi koleksinya sudah banyak. Berarti paham dengan bagian-bagiannya juga kan ya, Mas ya? Betul. Itu bisa dijelaskan, Mas? Terkait bagian-bagian keris itu ada apa aja? Oh, banyak, Mas. Tapi jangan dijelaskan terlebih dahulu, Mas Nur, karena siap. kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Nur. Wah, Mas Nur, tadi kan saya tanyakan bagian apa saja yang ada di keris gitu kan. Namun sebelumnya pakem-pakemnya dalam suatu keris itu apa aja sih, Mas? Jadi kalau berbicara pakem keris itu masing-masing ini, Mas, kiblat. Artinya masing-masing daripada kerajaan itu. Semisal keris Yogyakarta itu dengan gagrak keris Yogyakarta, pakemnya ya juga dengan bentuk-bentuk Yogyakarta. Meter Solo dengan bentuk-bentuk Solo, mengikuti dari kerajaan-kerajaan yang ada di kerajaan itu. Betul, pakemnya seperti itu. Satu misal Palembang atau Bali, menyesuaikan dari daerah itu, Mas. Seperti itu. Kalau bagian-bagian kerisnya ya nih, Mas, ada apa aja, Mas? Oke, misal begini, Mas ya, saya kasih contoh. Ini
Pakem Ngayogyakarta atau Pakem Yogyakarta, di mana dari bentuk warangkanya itu berbeda dengan bentuk Solo atau bentuk keris-keris lainnya. Kayak ini ya Mas ya, beda ya. Nah itu beda, itu dari Bugis. Ini beda, sudah beda bentuk, beda pakem lagi. Warangkanya sudah beda. Warangka sudah beda. Bentuk rancang bangun dalamnya juga sudah beda Mas. Oke. Seperti itu. Kayak di gitu. bagian mana nih Mas? Dalamnya kah? Dalamnya coba begini Mas. Cara membukanya itu ada sendiri Mas. Oh, cara untuk membukanya juga ada sendiri. Itu gimana terbukanya jadi, Mas? Ya, benar, ada Mas. adab sebuah pekeris ya. Iya Mas. Jadi ada adab sebuah pekeris bagaimana memberikan sama seseorang itu juga ada Gimana, Mas? tata caranya. Misal begini. Diletakkan dulu, ya betul. Ketika saya memberikan sama jenengan, tidak serta-merta atau dilemparkan seperti ini, tangannya begini Mas. Nah, gini, saya ambil, gini. Betul Mas? Ambil pas gini. posisi sini sama sisi ini tengah. Nah, seperti itu. Nah, mengambilnya seperti itu. Itu ada, iya ada tata caranya. Coba. Umpama membuka itu juga ada tata cara tersendiri. Gimana caranya, Mas? Tidak tiba-tiba dilepas begitu. Terus gimana? Coba setelah kita pegang begini kan, seperti Masnya tadi, kita hormati keris itu, kita pegang seperti ini, kita buka. Yang dibuka posisinya itu adalah warangkanya. Jadi bukan kerisnya yang ditarik, tapi warangkanya yang diangkat. Seperti itu. Jadi ini jempol itu posisi di cangkring nih ya, nih pojok. Ini becet dulu. Yang diangkat ini warangkanya. Coba Mas. Nah, kayak seperti ini. Habis itu Mas, ya kan, itu kita hormati dengan cara begini bisa, dengan cara sejajar seperti ini bisa. Tujuannya adalah bukan menyembah, akan tetapi menghormati sang empu, menghormati karya leluhur kita. Jadi harus dibedakan. Kadang orang seperti ini berbicara keris, oh itu nyembah keris, bukan. Nah, ini menghormati penghormatan seperti bendera merah putih. Kenapa tangan kita harus hormat? Itu bukan menyembah bendera. Iya, betul. Jadi itu harus difahami juga kepada harus masyarakat. Dibedakan juga. Betul, seperti itu. Terus bagiannya tadi ada apa aja Mas? Nah, ini termasuk bagian-bagian keris di dalamnya ini namanya bilah Mas. Bilah. Ini namanya warangka. Dinamakan keris itu ada bilah, ada warangka. Ini simbol perempuan, ini adalah simbol laki-laki. Oh, gitu. Ya, ini adalah simbol seorang perempuan karena ini lubang laki-laki. Jadi iki wedo, iki lanang ya. Kan seperti itu loh. Cara orang Jawa seperti itu. Ketika disatukan itu menjadi sebuah kesatuan yang namanya keris. Kalau pamor itu yang mana Mas? Ini Mas, kalau berbicara pamor, ini yang putih ini Mas. Putih-putih ini yang ini ada guratan pola-pola di bilah besi itu namanya pamor. Pamor setiap daerah tuh beda-beda juga Mas, atau gimana? Atau sesuai empunya yang membuat? Sesuai empunya yang membuat, tapi pola pamornya berbeda mungkin. Pola pamornya. Pola pamornya yang berbeda. Setiap daerah-daerah tertentu mungkin dengan pamor-pamor dan penyebutannya yang beda. Ini pamor apa Mas kalau ini nih? Kalau ini namanya waswutah Mas. Waswutah, artinya apa itu Mas? Kalau anak sekarang kan nggak terlalu ngerti ya Mas, waswutah itu apa gitu kan? Jadi begini Mas, kalau waswutah dimaknai orang-orang dahulu itu menitipkan sebuah pesan atau simbol atau makna filosofi itu di dalam sebuah karya. Seperti waswutah itu tadi kan, itu tadi beras yang tumpah. Artinya beras itu adalah sebuah pangan yang lebih. Diharapkan si pemegang itu adalah lebih dari pangannya, dia kecukupan di dalam ekonominya. Kan seperti itu loh. Ada makna dan doa yang dijelaskan di segmen sebelumnya ya. Itu tertuang di satu belah keris gitu misal ya. Yang ini Mas, ini namanya keris Mahisa Lajer. Ini pamornya itu seperti lar gangsir. Lar itu apa tuh? Sayapnya gangsir jangkrik. Sayapnya jangkrik itu loh. Hewan jangkrik yang kecil-kecil itu Mas. Artinya Mas. Nah, jangkrik itu gasir itu dia pandai mencari makan. Dia lincah mencari makan dan lain sebagainya, yang diharapkan bahwa si pemegang ini di situ pandai juga mencari makan, pandai mencari hidup, semangat untuk bekerja keras. Kan seperti itu. Jadi banyak makna yang terkandung di dalam keris itu tadi. Belum lagi terkait dengan adabnya keris seperti tata cara tadi, itu adalah wujud sopan santun adab kita untuk menghormati sama orang dan lain sebagainya. Juga ada sisi spiritual tentang ketuhanannya. Iya. Di mana keris itu tidak ada yang tumpul, semua pasti lancip. Gitu loh Mas. Diajarkan etika, kemudian doa.
Betul. Macam-macam tuh diajarkan dari satu keris ya Mas ya. Banyak, itu tentang Banyak kehidupan banget ya. di situ ada kayak gitu Mas. Wah, ini juga ada lagi Mas. Nah, itu Jalak Budo Mas. Jalak Budo. Ini keris dari mana nih Mas? Ini Singosari Mas. Ini Singosari. kerajaan Singosari. Oke. Nah, didapatkan keris ini karena ada juga temuan-temuan di bawah candi, di dekat-dekat candi dan lain sebagainya, ada penggali-penggali itu kan, teman-teman dahulu. Bentar Mas, saya nanya dulu. Tadi kan ada yang bentuknya ini agak bengkok, terus ada yang lurus. Itu juga ada makna tersendiri atau seperti apa Mas? Ada Mas, sebetulnya gini Mas ya. Sebentar, begini aja. Tak ceritakan ini. Ini ada namanya pendok Mas. Ini ada namanya warangka. Ini ada namanya mendak. Ini namanya deder. Deder. Ketika orang Jawa, ketika orang Nusantara itu bisa mendak, artinya itu mengendalikan dirinya. Artinya itu mampu betul-betul bisa menguasai hawa nafsunya, dirinya sendiri terkait tentang kehidupan, apa yang dijalani. Orang itu bisa deder, jejer, bahasanya seperti itu. Jadi orang itu tidak berperilaku angkara murka. Nah, yang terjadi juga sama, namanya handle itu bentuknya beda-beda. Pasti rata-rata handle itu tunduknya ke depan. Bahwa orang-orang di Nusantara itu selalu hormat sama leluhur, hormat sama yang tua, saling hormat, menghormati antar sesama, bahkan juga makhluk di dunia ini. Seperti itu. Jadi banyak hal yang dilambangkan di dalam sebilah pusaka. Mau itu dari pusaka manapun ya, khususnya di Nusantara ini, pasti berbicara sebuah deder ataupun pegangan, itu pasti tunduk. Jadi pegangannya seorang, contoh begini Bugis. Ini. Dia tunduk ke bawah. Ini gambar orang yang tunduk. Seperti itu. Ini adalah lambang daripada ibu, lambang daripada orang tua. Ketika kita pegang, kita harus tunduk, taat, patuh. Apa yang menjadi pesan daripada orang tua itu. Seperti itu Mas. Jadi banyak hal. Banyak hal ya, dan setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Ada pesan tersendiri. Betul. Nah Mas, kalau menurut Mas Nur sendiri, generasi muda sekarang tuh perlu nggak sih untuk belajar keris? Sangat perlu. Bahkan kalau saya bilang secara ekstrim wajib. Kenapa? Belajar keris. Jangan dijawab terlebih dahulu, Siap. karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Khazanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Anda kembali bersama kami di Khazanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, nih Mas Nur, tadi kan saya singgung pesan untuk anak muda apa nih? Nah, sebelum kita ke sana, tadi kan ada dapur juga ya Mas ya, di keris itu. Bentuk-bentuk setiap daerah juga beda ya Mas? Beda-beda. Dari bentuk Jawa, Solo juga memang beda ya Mas ya? Bedanya di apanya Mas? Peruntukannya kah atau apanya? Banyak hal Mas, terkait begini, contoh seperti ini Mas ya. Ini dapur itu sepertinya bentuk mengarah ke rancang bangun, rancang bangun bentuk dari sebuah bilah namanya keris ini. Kalau ini namanya gandik Mas, kalau bentuknya itu gandik ini tinggi, namanya mahisolacer atau kebulacer. Dari bentuknya ini dikatakan itu namanya dapur. Kan gitu. Ada yang lo 13 namanya dapur sengkelat, namanya gitu loh, bentuk. Lebih ke cenderung ke bentuknya kan seperti itu kalau berbicara. Kan ada yang berulir itu Mas. Ya. Itu peruntukannya apa Mas? Bedanya dengan yang lurus gitu? Sebetulnya begini Mas, banyak makna ya terkait keris itu tadi. Kalau memang dulu keris mungkin bisa dikatakan itu adalah senjata tikam ya, senjata tikam. Awal mulanya ketika berevolusi keris itu tadi menjadi sebuah benda spiritual. Tidak sekedar cuman karya seni saja kan seperti itu. Itu ada sebuah apa namanya jenjang. Awalnya dulu di era mungkin sebelum Singosari dan lain-lain, keris itu dijadikan sebuah senjata tikam. Terus berkembangnya di Majapahit dan lain sebagainya, itu dijadikan satu benda spiritual.
kaitannya makna filosofi dan yang terkandung di dalamnya dan simbol-simbol. Setelah Majapahit di era Mataram berubah lagi, Mas. Kalau di era Majapahit itu dulu dikatakan keris itu menjadi wadah atma atau semacam simbol candi, yang di situ para arwah dan lain sebagainya, leluhur yang di situ ditempatkan atau disemayamkan dalam sebuah namanya keris ini tadi, kan gitu loh. Nah, ketika di era Mataram itu bergeser, keris itu dari wadah atma menjadi wadah wahyu. Wadah wahyu yang berarti di situ keris itu kanggonan pulung, bertempatnya pulung. Pulung itu beruntungan. Pulung itu ada sebuah seperti semacam keberuntungan. Siapa pemegang keris ini, misalkan itu akan jadi ini. Siapa pemegang keris ini, harapannya seperti ini, seperti itu, Mas. Kalau sekarang peruntukannya, Mas? Sekarang banyak hal terkait dengan keris ya. Keris bisa ditarik ke sebuah karya seni karena satu keindahannya dan lain sebagainya. Keris juga ada masih dijadikan sarana spiritual. Itu masih aja tetap berjalan sampai saat ini. Jadi begitu. Nah, kalau yang digunakan untuk karnaval, kemudian pesta pernikahan, ada kan yang pakai adat Jawa pakai keris gitu. Ada. Jadi keris itu apa yang digunakan, Mas? Jadi begini, Mas, keris itu ada bagian-bagian bagian-bagian peruntukan. Satu, misalnya keris itu ageman. Yang kedua, keris itu keris tayuhan. Tayuhan. Apa itu, Mas? Keris tayuhan itu keris yang bertuah, keris yang di situ disimpan di rumah, diambil sisi tuah-tuahnya, makna filosofi dan lain sebagainya. Ya. Kalau keris ageman itu keris yang dibawa dalam upacara-upacara, mungkin dari manten, mungkin dari karnaval, macam-macam. Itu semacam simbol-simbol saja sebetulnya. Dan dapur tadi atau bentuknya beda ya, Mas? Beda-beda. Nah, itu kan Mas Nur kan ada banyak koleksi dari berbagai daerah. Iya. Dan usianya kan nggak mungkin setahun 2 tahun juga ya, Mas ya? Iya. Nah, itu dapatnya dari mana koleksinya? Kan ada yang ribuan tahun katanya kan tadi ya? Iya, betul. Dari mana koleksinya itu? Jadi begini, Mas, kita itu kan ada banyak komunitas juga yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi misalkan di Jawa Timur, kita ada komunitas-komunitas pekeris dan lain sebagainya. Mereka lebih ke berburu ke daerah-daerah keris yang sudah tidak dirawat dan lain sebagainya, mereka mahari. Dengan dimahari, akan dimaskawini, keris itu dirawat. Atau keris yang sudah agak mungkin rusak, karat dan lain sebagainya, direstorasi lagi. Untuk dipulihkan bagaimana keutuhannya, bagaimana dirawat agar tidak karat juga. Ada juga yang dari temuan, Mas. Bahkan temuan pun masih kita rawat. Salah satu contohnya adalah ini. Temuan ini, Mas? Ya, betul. Perawatannya gimana tuh? Ini temuan di salah satu dekatnya candi di Blitar, itu Candi Penataran, ya kan. Di situ ada penggali batu bata itu, cetak batu bata itu, nemu namanya keris, kayak seperti ini. Daerah di kedalaman 8 meter itu ada seperti ini. Betul. Namanya Jalak Budo. Kalau di eranya ini adalah era Singosari. Karena wilayah Blitar itu masuk di era Kediri waktu itu kan. Nah, perbatasan antara Tumapel dengan Kediri, di daerah candi-candi itu ada temuan-temuan semacam ini. Bahkan seperti ini aja masih kita rawat. Pesannya nih untuk generasi muda apa, Mas? Ya, pesan saya kepada generasi muda khususnya, dia wajib untuk belajar namanya keris atau tosan aji, di mana keris tidak lepas dari sebuah sejarah dari bangsa kita, dari kerajaan kita, di mana bangsa yang besar itu adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang betul-betul maju itu yang juga menghargai daripada sejarah-sejarah itu sendiri. Untuk generasi muda saya harapkan untuk bagaimana mencintai namanya benda-benda peninggalan leluhur kita, mencintai namanya keris, karena di keris itu banyak sesuatu hal, banyak sesuatu yang harus dipelajari terkait masalah adab, perilaku, serta banyak hal terkait masalah kehidupan di dunia ini. Semoga masyarakat kita, khususnya generasi ini, akan lebih cinta kepada keris. Dan jangan berpikiran untuk menjual keris ke luar negeri karena harga lebih mahal. Betul, ya. betul. Terima kasih banyak, Mas Nur. Sudah berbagi bersama kami di Hasra Budaya. Sehat dan sukses selalu.
buah mahakarya nenek moyang yang syarat akan filosofi kehidupan dan teknologi rumit di masanya, keris merupakan penggambaran dari simbol-simbol yang merupakan koco penggolo, pola tatanan hidup, dan pemahaman ketuhanan. Bentuk dapur yang berbagai jenis adalah pengejauhantahan pesan tentang apa yang dapat dihayati sebagai hasil dari penghayatan berguru kepada alam, berguru kepada kehidupan, dan tentunya berguru serta menembah atau menyembah kepada Tuhan. Dapur atau bentuk keris yang condong atau condong leleh sejatinya sebagai penggambaran manusia yang membungkukkan badannya atau menembah marang yang akarya jagat atau menyembah kepada Tuhan. Bentuk lurus merupakan sebuah tuntunan untuk bertakwa kepada Tuhan. Sementara bentuk berlekuk atau lo yang mirip dengan liukan asap dupa yang menuju ke angkasa sejatinya merupakan manifestasi kemanunggalan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ratusan bentuk dapur mencerminkan apa yang dapat diharapkan sebagai sebuah keutamaan berbudi luhur. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita di Hasanah Budaya yang membahas keris warisan Adiluhung. Terus saksikan Hasanah Budaya yang akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya Husein Jonegoro pamit undur diri. Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.